Orang mau deket sama kita ada alasannya, orang mau jauh sama kita juga kadang-kadang juga ada alasannya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi alasan masing-masing orang tuh beda-beda ya, termasuk alasan kita dan alasannya kamu ya, alasanku juga. Right, bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Kita bakalan baca tentang apa sih, siapa sih sosok yang ketahuan ya punya alasan menjauh dari kamu teman-teman ya. Kita bongkar nih di sini alasannya tuh apa sih ya, apakah dia nggak ingin menyakiti kamu gitu kan ya, atau takut kehilangan kamu ya, macam-macam urusannya orang ya, sendiri-sendiri. Kita bakalan baca kali ini buat teman-teman Capricorn. Buat teman-teman Capricorn ya, yang mau dengerin readingannya Oracle Card Indonesia ya, ini umum ya, buat siapa aja boleh. Buat teman-teman Capricorn atau yang lainnya juga boleh, silahkan cross watcher ya. Yang penting mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa sih, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata ini 3-3-nya adalah ceritanya kamu. Oke teman-teman, buat kamu yang mau ngeliat ya untuk channel Oracle Card Indonesia yang lainnya ya, ada 3 channel teman-teman Oracle Card Indonesia. Yang pertama ini ya general reading tapi dibagi menjadi 12 zodiak. Lalu juga ada yang kedua ya, reading juga general tapi tidak terbagi menjadi zodiak. Dan yang paling ketiga itu adalah yang paling lain ya teman-teman ya, terapi melalui music binaural brainwave ya, seperti itu. Jadi kalian buat kalian yang mau ya menerapi diri untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik secara finansial, secara relationship, secara diri ya, silahkan mampir ke sana, kepoin di sana, klik di sana, dengerin video-videonya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Oke, semoga bermanfaat ya. Right, kita baca yuk teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, cerita yang pertama. Cerita yang pertama buat kamu. Kita lihat siapa sih dia, ciri-cirinya dia kayak apa. Alright, zodiaknya bisa jadi Leo ya, bisa jadi Leo, dan sionya bisa jadi sio monyet teman-teman ya. Orangnya kayak gimana? Egois ya, gak mau dengerin orang lain, jadi berasa dirinya sendiri itu yang paling bener ya. Gak mau ngedengerin lah gitu ya. Pokoknya center of attention adalah dia ya, dia ya, dia terus. Jadi kalau misalkan bicara itu tentang aku ya, aku tuh nggak mau, aku tuh nggak suka, aku tuh emang gitu kan. Nah, jadi tentang aku aja gitu, yang lain mah nggak penting gitu, yang penting dia. Tapi sebenarnya orang ini baik ya, hangat. Kalau diajak ngomong juga sebenarnya tuh enak, cuman yang nggak mau ngedengerinnya itu loh teman-teman ya, yang berasa dirinya sendiri itu yang paling ya. Ini orang yang pembuktian dirinya itu besar ya. Pembuktian dirinya itu besar banget teman-teman ya, sehingga mengakibatkan kadang-kadang sama orang-orang sekitarnya itu kayak dicengin, bukan karena dia nggak mampu, tapi karena sifatnya yang seperti ini ya, makanya banyak orang yang menjauhi ya. Nah, tapi dia selalu ingin membuktikan bahwa dia lebih daripada yang lain gitu kan ya, seperti itu. Orangnya tanggung jawab ya kalau misalkan dia sama kerjaan, karena memang ya, karena dia mau center of attention ya, jadi pusat perhatian, jadi dia nggak mau melakukan kesalahan ya, seperti itu. Nah, alasannya dia menjauh itu apa sih teman-teman ya? Alasan dia menjauh itu apa? Karena emosinya lagi jelek banget ya, terus lagi naik turun banget moodnya teman-teman, terus lagi nggak gampang, lagi banyak masalah, lagi banyak cobaan, lagi banyak hal yang harus diselesaikan ya teman-teman, dan dia nggak mau aja ntar ini malah jadi nggak kelar gitu loh ya. Ini alasannya dia menjauh, karena lagi nggak gampang, lagi emosinya lagi jelek banget, bad emotion ya, lagi bener-bener banget. Nah, kita lihat ya. Oke, dan memang secara jarak juga lagi jauh ya teman-teman ya, kerjaannya lagi membutuhkan attention yang sangat tinggi banget gitu. Tapi jatuhnya ke kamu jadi kayak gantung gitu ya, jadi kayak nggak apa ya, jadi kayak nggak jelas gitu loh ya.
ke kamunya. Tapi kalau misalkan ke kerjaannya dia, karena memang lagi nggak gampang ya teman-teman, dan ini juga jarak kota, jarak negara ya, lagi banyak yang dikerjain, lagi riuh banget, lagi sibuk gitu ya, seperti itu. Kita lihat ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Move on ya, ke mana, ke hubungan yang lebih jelas ya, ke orang yang jauh lebih serius gitu. Artinya kalau misalkan gini, kalau hubungan kamu sedalam itu teman-teman ya, artinya udah jadi family, udah jadi apa gitu kan ya, ya belajar sabar gitu loh, belajar sabar, lihat secara nyata itu keadaannya seperti apa ya. Tapi kalau misalkan kamu ini baru kenal gitu kan, dan baru pokoknya nggak jelas lah hubungannya kalian, ya udah belajar dilepaskan, move on ke hubungan yang ikatannya itu jelas gitu loh ya, seperti itu kurang lebih ya buat kalian di cerita yang pertama. Nah, di cerita yang kedua kita lihat ya. Cerita yang kedua, siapa dia dan ciri-cirinya kayak gimana ya, kita lihat. Oke, zodiaknya bisa jadi Scorpio ya teman-teman ya. Lalu sionya bisa jadi adalah Shio Babi ya. Jadi antara dua itu, Shio Babi atau zodiak Scorpio. Orangnya misterius banget ya, dalamnya hati orang benar-benar kita nggak tahu ya. Termasuk dalamnya hatinya dia teman-teman ya, susah banget untuk dimengerti ya, karena memang dia susah untuk dimengerti. Ya, rahasia-rahasia dalam hidupnya dia banyak ya. Jadi orang yang memang tipikal nggak terbuka ya, introvert sama orang lain, rahasianya banyak pula ya. Terus pengalaman hidupnya dia juga banyak teman-teman ya, naik turun, jatuh bangun, kayak roller coaster ya. Misterius sih orangnya ya. Kalau dibilang punya gairahnya besar, terutama hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ya teman-teman. Keinginan juga nih teman-teman, tapi orangnya tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Ya, orang yang perubahan hidup itu drastis dan apa ya, masih sering terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya. Agak susah untuk fokus ke realita pada saat ini gitu loh ya, agak susah nih teman-teman. Seperti ini kurang lebih orangnya ya. Orangnya kurang lebih seperti ini. Banyak crash juga sih sama orang-orang sekitar ya. Alasan dia menjauh apa sih ya? Kita lihat alasannya dia menjauh. Oke, alasannya dia menjauh karena hubungan ini nih berat ya. Jadi hubungan berat, hidupnya juga lagi berat ya teman-teman. Lagi banyak yang harus diselesaikan juga, dan halangan-halangan pihak eksternal juga banyak gitu. Karena memang ini hubungan yang butuh kekuatan yang jauh lebih luar biasa daripada hubungan yang lainnya teman-teman ya. Jadi luar biasa lah gitu. Nah, kita lihat, oke. Dan dia juga punya rencana ya, rencana jangka panjang dalam hidupnya dia sendiri ya, untuk tujuan-tujuan yang dia mau kejar dalam hidup, rencana jangka panjangnya dia ya, seperti itu. Sehingga dia memang melepaskan sih kalau dilihat di sini ya. Oke, kita lihat sebenarnya apa yang mesti dilakukan ya. Belajar untuk lebih apa adanya sih teman-teman ya. Karena capek atau lelah gak sih kamu kalau misalkan berada di satu situasi atau kondisi hubungan yang disembunyikan, hubungan yang gak bisa gak bisa apa adanya, kayak gitu sih ya. Jadi tertekan gitu loh, kan capek ya, pasti secara emosi dan perasaan juga terkuras dan habis, jadi gak bisa apa adanya ya. Nah seperti itu sih teman-teman. Jadi lebih ke kayak pertimbangkan dulu deh gitu sebelum kamu memutuskan sesuatu hal ya. Toh juga dia memutuskan untuk menjauh gitu loh, karena memang ada hal yang juga dikejar ya dalam hidupnya. Dia punya rencana lah untuk hidupnya dia sendiri gitu. Ini sih tipikal orang yang akan pergi begitu saja tanpa kabar nih teman-teman ya. Ya seperti ini. Kita lihat di cerita kamu yang ketiga ya teman-teman. Kita lihat di cerita kamu yang ketiga seperti apa ya ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri orangnya ini adalah orang yang introvert banget ya. Introvert sekali, terus abis gitu juga baperan ya teman-teman ya. Baperan. Zodiaknya Cancer ya, bisa jadi sionya sio kambing ya teman-teman. Dia tuh sayang banget kalau sama keluarga ya, orang yang sayang banget, typically orang yang akan membela keluarganya ya, sangat cinta ya, perasa banget, perasaannya lembut banget ya,
Tapi orangnya cukup berani loh teman-teman ya, cukup berani, apalagi kalau misalkan menyangkut tentang orang yang dia sayangi ya, gak hanya keluarga tapi mungkin kamu yang disayangi, ya benar-benar dibela banget gitu ya. Suka traveling, orangnya cukup aktif, petualang ya, agak susah menguasai diri atau menguasai perasaan, apalagi kalau misalkan hal-hal tersebut itu berkaitan dengan orang dekatnya dia ya. Contoh kalau misalkan orang dekatnya dia disakiti gitu ya, yang sakit tuh dia gitu, yang bakalan ngebela tuh dia gitu loh ya. Seperti inilah dia, orang yang nggak segan-segan untuk keluar uang gitu kan untuk orang yang dia sayang. Nah seperti inilah, jadi kebahagiaan dia tuh yang utama adalah orang dekatnya dia ya. Seperti itu. Kita lihat ya alasannya dia menjauh tuh apa. Kalau kayak begini nih ciri-cirinya ya, kita lihat dong alasannya dia menjauh. Karena menurut dia ya ini hubungan gak bawa kebaikan ya teman-teman ya, gak bawa kebaikan ya, jadi dia berusaha banget yang namanya melepaskan. Ini bisa jadi banyak sih ya, antara orang yang dia sayang sebagai seorang family atau keluarga ya, atau emang ini hubungan on off yang bolak-balik kayak begini terus, dan end up-nya itu kayak dia kayak berkorban untuk sesuatu hal yang benar-benar gak pasti ya. Seperti itu. Oke, akhirnya jadi banyak konflik sih teman-teman ya, banyak konflik, banyak perbedaan pendapat, dan juga ada perbedaan keyakinan ya. Ini barangkali hubungan kalau berhubungan ya teman-teman ya, kalau berhubungan secara pasangan ya, ini bisa jadi ada perbedaan keyakinan yang sangat mendasar ya, yang menyebabkan kenapa ini bolak-balik on off ya, nggak bisa move on, terjebak di kisah yang sama ya, padahal udah tahu juga bahwa dua-duanya agak susah gitu bersama dan nggak bawa kebaikan pula gitu loh ya. Seperti itu. Waduh. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan dong? Ya, apa dong yang apa dong? Apa yang seharusnya dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan? Kita lihat. Belajar melepas keterikatan ya, walaupun ini berat, apalagi kalau misalkan kita bicara ya tipikal orang introvert ya, dan orang yang udah sayang banget sama orang yang disayang gitu kan ya, ini susah gak sih lepasnya? Susah banget gitu kan, berusaha ya pasti setengah mati gitu ya, tapi ya kudu gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih ke jangan terjebak sih ya di sana ya, belajar untuk melepaskan keterikatan dari kondisi-kondisi yang seperti ini bolak-balik gitu. Prioritas ya, lebih ke prioritas. Kalau kamu memang mau dapat yang terbaik ya, ayo lakukan yang terbaik gitu loh ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Ini di cerita kamu yang ketiga ya, dan semoga cerita 1, 2, dan 3 teman-teman ya, semoga kalian ketemu dengan orang yang baik semua ya. Tetapi kalau pada kenyataannya ya, pada kenyataannya kalian bertemu dengan orang dalam proses yang kurang baik teman-teman ya, percaya deh mereka pasti juga mengajarkan sesuatu hal sama kita. Jadi tetap semangat ngadepin hidup ini, selalu berbuat yang terbaik saja ya teman-teman, karena yang baik juga akan datang pada akhirnya nanti. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, pastinya dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya. Ayo yuk langsung kepoin di sana, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kalian terima gitu kan ya ketika mendengarkan itu. Yang pasti didengerinnya kudu konsisten, berulang-ulang ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kamu mendengarkan cuma sekali aja gitu kan dan kamu berharap ada perubahan gitu ya, itu impossible gitu kan ya. Minimal 21 hari ya, diulang terus-terusan. Dengan misalkan kamu mau fokus nih ya, di saat ini aku mau benahi dulu relationship aku gitu kan, ya udah dengerin yang itu aja dulu gitu kan selama 21 hari. Lihat hasilnya seperti apa dalam kehidupan kamu ya. Bahkan hal-hal kecil yang berubah ya, itu juga patut untuk disyukuri. Okay? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.